hadir di acara workshop ini. Berikutnya izinkan saya share screen materi saya mengenai BPMN Introduction. Ya, silakan. Ya, apakah share screen-nya udah kelihatan, Bang? Ya, sudah terlihat. Oke. Jadi pada sesi pertama ini saya akan mengenalkan BPMN Introduction yang di dalam materinya itu ada business process introduction, swim lanes, connecting object, artifact, dan flow object. Oke, sudah terlihat ya share screen-nya ya. Oke. Yang pertama saya akan menjelaskan apa sih itu BPMN. BPMN yaitu Business Process Modeling Nation, yang merupakan notasi grafis yang menggambarkan logika dari langkah-langkah dalam suatu proses bisnis. Notasi ini telah didesain secara khusus untuk mengkoordinasikan urutan proses dan pesan yang mengalir antara pelaku dalam kegiatan yang berbeda. Nah, untuk sejarah BPMN-nya itu sendiri, yaitu BPMN merupakan kepanjangan dari Business Process Modeling and Notation yang menggambarkan sebuah standar untuk menggambarkan proses bisnis yang dikeluarkan oleh Open Management Group, OMG. BPMN ini versi terakhir hingga adalah BPMN 2.0.1 yang dirilis pada bulan September 2013. Tidak terjadi perubahan yang signifikan dari 2.0 yang dirilis bulan Januari 2011. Hingga saat ini sudah banyak organisasi besar yang menerapkan standar BPMN untuk mewujudkan proses bisnis, dan sepertinya BPMN akan menjadi sebuah standar internasional yang baku. Nah, proses bisnis ini merupakan koleksi dari aktivitas terstruktur pada suatu organisasi yang menghasilkan produk atau layanan untuk kebutuhan internal organisasi atau pelanggan. Mengapa sih kita perlu proses bisnis? Menurut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai 2025, salah satu sasaran dalam reformasi birokrasi adalah perubahan proses bisnis atau tata laksana yang di dalamnya itu termasuk prosedur operasi standar baik untuk kementerian ataupun lembaga di pemerintahan pusat dan pemerintah daerah. Dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara Pasal 79, yaitu kementerian harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan kementerian masing-masing. Ini adalah regulasi penerapan di Indonesia. Permepan RB nomor 12 tahun 2011 tentang pedoman penataan tata laksana bisnis proses merekomendasikan BPMN. Selain itu, nomor 19 tahun 2018 juga mengenai tentang peta proses bisnis, instansi pemerintahan merekomendasikan BPMN untuk pemodelan proses bisnisnya. Selain itu, Permenristek Dikti nomor 62 tahun 2017 juga tentang tata kelola teknologi informasi. Dan Permenristek Dikti nomor 71 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan proses bisnis merekomendasikan penggunaan BPMN atau Business Process Modeling and Notation untuk proses bisnis. Selanjutnya PMK 131 tahun 2015 juga tentang pedoman penyusunan proses bisnis yang merekomendasikan penggunaan Business Process Modeling and Notation untuk proses bisnisnya. Selain itu, yang terakhir yaitu SE Kementerian Keuangan nomor 27 tahun 2016 juga tentang panduan penyusunan peta proses bisnisnya itu merekomendasikan BPMN. Nah, tujuan utama dari Business Process Modeling and Nation ini yaitu
menyediakan suatu notasi yang mudah dipahami oleh semua masyarakat, terutama pegiat software. Dari analisis bisnis ini, yang ada kemudian menciptakan draft permulaan dari proses-proses dengan mengembangkan teknik meliputi alur dan pekerjaan dalam bentuk model atau notasi. BPMN juga menciptakan suatu jembatan terstandarisasi untuk gap antara desain proses bisnis dan implementasi proses bisnis. Selain itu, BPMN juga dapat meningkatkan kecepatan proses, meningkatkan kualitas perencanaan dan kinerja, mengurangi anggaran pengeluaran bahan, modal, dan tenaga kerja, menyediakan notasi yang mudah dimengerti oleh masyarakat, mengembangkan teknis berbentuk notasi meliputi alur dan pekerjaan, menciptakan standarisasi untuk rancangan bisnis dan implementasinya. Selain itu, BPMN juga sebagai audit, yaitu untuk mengaudit proses bisnis sebelumnya dan proses bisnis usulan, yang dinamakan dengan design to be dan SAS. Selanjutnya, mengapa BPMN itu penting? Karena BPMN itu sebagai suatu metode pedoman bagi pemodelan proses bisnis. Selanjutnya, yang kedua, telah ditetapkan sebagai standar dalam proses pemodelan yang direncanakan secara internasional, dapat menjadikan standar yang menjembatani pengurangan kesenjangan antara pelaksanaan dengan proses bisnis. Yang terakhir yaitu kesempatan untuk memproses model dengan cara bersatu dengan standar agar setiap aktor dalam suatu organisasi dapat saling mengerti, menghargai, dan memahami. Nah, elemen BPMN itu ada 4 ya teman-teman, di antaranya yaitu ada swimlane, connecting object, artifact, dan flow object. Untuk swimlane sendiri yaitu ada 2 cara pengelompokan unsur-unsur pemodelan proses melalui swimlane, yaitu ada full, yaitu full ini merupakan notasi yang tujuannya sebagai kontainer dari suatu proses. Selanjutnya ada len ini merupakan notasi yang berfungsi sebagai partisi dari suatu proses yang menunjukkan subproses organisasi, jabatan, peran, atau penanggung jawab. Nah, contohnya pada proses pengajuan kredit, pertama-tama di sini itu kan ada ini ya, proses pengajuan kredit itu ada 3, sebelum kita menggunakan BPMN, kita tuh harus menentukan dulu yang pertama itu full-nya, selanjutnya len, sebelum kita menuliskan user-usernya, seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai connecting object. Connecting object ini di dalamnya itu ada notasi sequence flow. Notasi sequence flow ini bertujuan untuk konektor yang menghubungkan antara objek yang mengalir dalam satu proses atau satu pool. Yang kedua yaitu message flow, itu konektor yang menghubungkan antara objek yang mengalir antara proses atau beda pool. Yang ketiga yaitu notasi association, yang berfungsi sebagai konektor yang menghubungkan antara objek yang mengalir ke artifak. Ini adalah contoh dari sequence flow ya teman-teman. Jadi seperti deskripsi di atas, sequence flow ini itu sebagai konektor yang menghubungkan antara objek yang mengalir dalam satu proses. Oke, sedangkan message flow ini seperti pengertian di atas, yaitu sebagai konektor yang menghubungkan antara objek yang mengalir antar proses. Dan ini adalah message flow. Seperti pengertian di atas ini, message flow ini konektor yang menghubungkan antara objek yang mengalir dengan antar proses. Selanjutnya yaitu ke artifak.
elemen artifak ini dia memiliki 4 notasi. Yang pertama itu annotation. Annotation ini berfungsi sebagai penjelasan dari suatu objek yang mengalir. Yang kedua yaitu group. Grup ini merupakan pengelompokan dari beberapa objek yang mengalir. Selanjutnya ini ada data objek. Data objek ini merupakan file dan dokumen yang digunakan dan dihasilkan oleh suatu aktivitas. Selanjutnya itu ada data store. Data store ini berfungsi sebagai sistem dan aplikasi yang digunakan dan dihasilkan oleh suatu aktivitas. Ini contohnya teman-teman, contoh dari annotation, data object, dan data store. Mungkin untuk lebih jelasnya nanti saya akan simulasikan atau saya akan praktekkan menggunakan Bizagi. Selanjutnya yang kelima itu ada flow object. Flow object itu dia memiliki 3 notasi, yaitu diantaranya ada event, ada activities, dan gateway. Untuk event ini merupakan suatu yang terjadi selama jalannya proses atau koreografi yang mempengaruhi aliran dari model dan biasanya memiliki penyebab atau pemicu atau dampak hasil. Event ini digambarkan dalam lingkaran terbuka. Untuk membedakan fungsinya ada 3 jenis event. Nah, 3 jenis event ini berdasarkan pengaruh aliran proses. Jadi yang warna hijau itu yaitu start event. Selanjutnya ini yang warna kuning, ini intermediate event. Dan yang warna merah ini end event. Nah, start event ini yaitu awal dari proses. Untuk intermediate yaitu menengah. Dan end event itu yaitu akhir dari sebuah proses. Selanjutnya ke activity. Activity yaitu aktivitas sebuah untuk suatu kegiatan yang memperlihatkan perusahaan melakukan proses. Itu atau kegiatan yang secara aktif dilakukan. Jenis kegiatan yang merupakan bagian dari proses ini sebuah model digambarkan dengan task. Ini adalah gambar task ya teman-teman, yang tidak ada, yang polos itu namanya task, dan yang ada, yang kotak yang ada tanda panah ini merupakan subproses. Selanjutnya yaitu gateway. Gateway digunakan untuk mengontrol perbedaan dan konvergensi dari urutan arus dalam proses. Dengan demikian akan menentukan percabangan forking. Nah, di dalam gateway ini juga sebagai pemecah dari beberapa aktivitas. Nah, ini contoh dari event start intermediate, dari start, intermediate, dan end event, teman-teman. Nah, untuk pada pemodelan proses bisnis ini, saya juga menggunakan tools Bizagi. Yang mana Bizagi ini merupakan software untuk pemodelan bisnis proses modeling N-Nation yang mudah dipahami, cepat dikuasai, dan terbukti efektif dan efisien digunakan di berbagai industri yang menggunakan BPMN untuk menggambarkan proses bisnisnya. Selain itu, Bizagi juga software yang open source yang bisa didapatkan dengan tanpa membayar lisensi. Dan proses bisnis yang dibuat dapat dipublikasikan dengan cepat ke dalam berbagai format. Di antaranya seperti web, PDF, doc, Servoin, wiki, dan sebagainya. Selain itu, Bizagi juga termasuk di 2019 Gartner Magic Quadrant for Intelligent Business Process Management Suites. Dan Bizagi juga merupakan software terbaik di berbagai survei, khususnya untuk software pemodelan proses bisnis. Dan yang terakhir yaitu